Wakaf itu tidak bisa dirubah. Ya, kalau wakaf untuk musola, ya musola. Wakaf untuk masjid, ya masjid. Nggak bisa dengan dirubah plang atau kesepakatan status wakaf itu langsung berubah. Ya kan banyak, kadang tanahnya kecil, wakaf. Ada yang nyumbang lagi itu jadi besar, bangunan jadi besar. Kemudian dirubah masjid, nggak bisa. Kecuali ya yang baru-baru itu diwakafin masjid. Saya kasih contoh umpamanya tanah 50 meter diwakafin untuk musola. Terus ada nyumbang lagi di sebelahnya 50 meter. Ya, ini musola udah lama, udah berjalan ya. Melihat musola itu udah mau rubuh, direnovasi, ada yang nambahin 50 meter jadi besar. Ya kan otomatis kan orang kata pastinya udah jadi masjid aja. Kan rame itu, rubah masjid itu rame. Ntar rame lagi pas Jumatan emang enggak, jami gairu jami itu rame lagi. Ya banyak film-film rame itu pokoknya tuh. Nah, ketika ditambah jadi 100 meter jadi besar, disebut masjid. Ada kata udah jadi masjid. Ya, yang jadi masjid yang baru. Ya. Tapi itu yang nyumbang 50 tuh harus mewakafkan masjid. Jangan dia bilang saya wakafkan di tanah saya untuk musola. Tapi saya wakafkan tanah saya ini untuk masjid. Ini 50 yang baru. Andai kata digabung, nanti yang baru yang diwakafin masjid-masjid, tanah yang ini tetap musola, cuma satu atap. Bedanya apa? Iktikaf di situ kagak bisa. Bedanya lagi di yang pertama, di situ tuh maksudnya tanah musola yang pertama ya. Di situ nggak sah tahiyatul masjid. Bedanya apa lagi? Di situ perempuan yang haid boleh. Yang bisa iktikaf jadi yang baru. Ya, jadi kalau udah musola udah nggak bisa berubah. Ini tadi saya cerita digabung, bisa digabung. Iya. Hah? Ya dengan syarat belum menyebutin wakaf musola. Iya. Yang awal udah diwakafin musola kan? Iya. Saya wakafkan tanah ini untuk musola. Nih, udah nih mau diapain aja nggak berubah nih. Ada orang nyumbang lagi nih, jadi gede, jadi dua kapling. Saya wakafin masjid, buat masjid. Bangunannya digabung nih, jadi gede. Ini tetap musola, ini jadi masjid. Walaupun satu atap. Yang musola, yang masjid. Pelang di luar mah terserah. Ya. Kenapa? Kok nggak semuanya disebut masjid? Ya kalau penilaian orang pasti semuanya masjid. Ya, kalau persepsi orang pasti semuanya masjid. Tapi untuk hukum ini tetap musola, yang ini yang masjid. Itu loh. Artinya apa? Kalau ini tetap dihukumi musola, nggak sah iktikaf, nggak sunat tahiyatul masjid, perempuan haid boleh. Ya. Tapi yang masjid, ya di situ yang sah iktikaf. Ya, tahiyatul masjid, perempuan haid nggak boleh. Yang punya hukum khusus yang berkaitan dengan masjid. Jadi perlu diingat, masjid musola itu statusnya tergantung wakifnya, pewakafnya, bukan tergantung besar kecilnya. Kadang orang beranggapan itu kecil musola, itu besar masjid, nggak ada urusan. Ya, masjid di Tarim itu banyak ukurannya bahkan lebih kecil dari musola-musola di kita. Ya, musola di Tarim pun ada yang segede masjid jami'nya. Jadi bukan luasan tanah. Bahkan di rumah antum sendiri, antum punya masjid pun bisa. Satu kamar wakafin jadi masjid, jadi. Cuma kan repot kita jaganya, ya kan? Jadi bukan besar kecil, wakifnya. Nah orang dulu, wallahu alam, ya. Karena kan banyak musola-musola ini peninggalan kakek-kakek kita dulu, ya. Itu diwakafin musola apa sebab? Kenapa bukan masjid? Pasti ada tujuannya. Ya. Biasanya, biar nggak dibilang masjid. Tuh, disebutnya langgar. Tuh, alasannya
bukan masjid tapi musola, bahkan dulu disebutnya pelanggar ya kan. Ya, jadi Belanda nggak ngerti. Pokoknya kalau sholat dilanggar di sini, oh dipikirnya dilarang, padahal kelanggar ke musola. Ya, sholat dilanggar boleh. Orang Belanda kan mikirnya, wah orang Islam nih pada sesat, sholat dilanggar boleh, padahal langgar musola. Artinya, ya kan? Pasti ada tujuannya. Dan juga kalau di Hadramut itu ada musola tuh banyak buat perempuan, jamaah perempuan, pengajian perempuan. Tapi pengajian perempuan sana ya nggak, jangan disamain sama di sini, beda aktivitas dan waktunya. Ya karena dia lebih bebas hukumnya. Nah, makanya kalau sekarang antum mau wakaf, udah yang jelas aja yang mau musola apa masjid. Ya kalau memang itu sekalian aja buat masjid. Tapi kalau ada masjid-masjid di sekitar, nah kadang kan orang mau wakafin udah ada masjid, ya udah bikinnya musola aja dah, biar nggak jadi masjid diror. Kadang-kadang berpikir begitu. Ya udah, ketika diwakafin musola udah nggak berubah. Ini gara-gara musolanya ditingkat mau berubah jadi masjid, itu yang repot. Ya, tanah nggak bisa kalau udah diwakafin. Ini hauto diwakafin majelis, udah majelis. Nggak bisa dimasjidin, nggak bisa dimusolain, nggak bisa diapain, udah. Sesuai daripada tujuan wakifnya. Walaupun belum dibangun, iktikaf di tanah buat masjid udah sah. Saya punya tanah 100 meter, saya wakafkan untuk masjid. Antum udah bisa iktikaf di situ. Walaupun belum dibangun tuh, kuatnya wakaf. Ya. Beda kalau niat, Bu. Hah? Kalau niat, kalau orang kan niat kadang-kadang orang nih. Kalau masih niat enggak? Ya, dia di kapling nih. Kapling sebelah sini dijual buat perumahan. Nanti di tengah ini niatnya saya buat musola nih, niatnya buat musola, jangan ngomong wakaf. Niatnya buat musola, tapi akhirnya dipikir-pikir berubah. Jual sekalian. Oh, dia jadi masjid kalian jual sekalian. Itu nggak apa-apa ya, itu kan masih niat. Ini pokoknya nanti ini buat musola niatnya. Laku, jadi jual semua dah. Nggak, kalau niat doang nggak apa-apa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Satu lagi yang bertanya. Orang